Baik, untuk materi pertama yang akan saya sampaikan itu mengenai menjelajahi dunia teori pembelajaran yang asing. Sebelum kita mulai ke materi tersebut, mungkin di sini akan ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang teori. Yang pertama itu ada analisis sekumpulan fakta dalam hubungan satu sama lain. Yang kedua itu ada prinsip umum atau abstrak dari kumpulan fakta, ilmu pengetahuan atau seni. Yang ketiga itu ada prinsip umum yang masuk akal atau diterima secara ilmiah atau kumpulan prinsip yang ditawarkan untuk menjelaskan fenomena. Yang keempat itu ada hipotesis yang diasumsikan untuk kepentingan argumen atau penyelidikan pemikiran abstrak. Yang selanjutnya itu ada materi mengenai perbedaan paradigma dan teori. Apa itu paradigma dan apa itu teori. Selanjutnya itu ada definisi belajar. Belajar melibatkan perubahan. Hal ini berkaitan dengan perolehan kebiasaan, pengetahuan, dan sikap. Belajar sama dengan interaksi individu dengan lingkungan. Perubahan dalam individu karena adanya interaksi di dalam individu dan lingkungan. Selanjutnya itu ada definisi belajar. Belajar sama dengan refleksi pengalaman. Perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Selanjutnya mengenai belajar dilihat dari emotional inner dan cognitive Jones. Belajar sebagai proses di mana perilaku diubah, dibentuk atau dikendalikan. Yang selanjutnya itu ada belajar sebagai proses mengendalikan, mengubah atau membentuk perilaku dan menempatkan lebih dalam konteks pengembangan kompetensi. Yang selanjutnya itu ada hierarki kebutuhan Maslow. Maslow merupakan belajar bukanlah tugas atau masalah, itu adalah cara untuk berada di dunia. Selanjutnya itu mengenai belajar dilihat dari proses. Ada dua. Yang pertama itu Gagne dan Tolman. Yang pertama Gagne itu mengenai proposisi bahwa belajar dapat didefinisikan sebagai proses tunggal. Yang kedua itu Tolman yang membahas membedakan 6 jenis koneksi atau hubungan yang harus dipelajari. Yang pertama kateks, yang kedua keyakinan kesetaraan, yang ketiga harapan lapangan, yang keempat mode kognisi lapangan, yang kelima diskriminasi drive, dan yang terakhir itu pola motorik. Selanjutnya itu mengenai belajar dilihat dari proses Bloom. Tiga domain tujuan pendidikan ada satu kognitif yang berhubungan dengan ingatan atau pengakuan, pengetahuan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Yang kedua efektif yang menggambarkan perubahan minat, sikap dan nilai serta pengembangan apresiasi dan penyesuaian diri yang memadai. Dan yang ketiga itu ada psikomotorik. Yang selanjutnya itu kesimpulan dari materi. Yang pertama ini adalah belajar adalah fenomena yang sulit dipahami, dan seperti yang akan kita lihat selanjutnya, cara seorang mendefinisikan sangat mempengaruhi bagaimana dia berteori tentangnya dan bagaimana dia menyebabkan terjadi. Sampai baru-baru ini para pendidik orang dewasa telah berkubang di dalam rawa yang sama ini. Dan setelah berkubang di dalamnya sedikit lebih banyak, kita akan melihat bagaimana pendidik orang dewasa mulai melepaskan diri.
Untuk materi yang selanjutnya itu teori belajar berdasarkan studi orang dewasa, kontribusi dari psikoterapi, psikoanalis non-Freudian lainnya telah memberikan kontribusi pada teori kepribadian yang berimplikasi pada pembelajaran. Tetapi para psikolog kini, terutama mereka yang mendefinisikan dari mereka sebagai humanistik yang paling memperhatikan masalah belajar. Nah, di sini teori belajar berdasarkan studi orang dewasa ditemukan umumnya kurang produktif daripada pendekatan holistik yang berpendapat bahwa keseluruhan dari jumlah bagian-bagian pertumbuhan terjadi ketika langkah maju selanjutnya secara subjektif lebih menyenangkan, lebih menggembirakan, lebih memuaskan secara intrinsik dari sebelumnya. Kepuasan yang membuat kita terbiasa dari bahan bosan itu satu-satunya cara kita bisa tahu bahwa itu tepat untuk kita adalah rasanya lebih baik secara subjektif daripada alternatif manapun. Pengalaman baru memvalidasi itu sendiri daripada oleh kriteria luar. Selanjutnya itu Maslow menempatkan penekanan khusus pada peran keselamatan dalam rumusan berikut unsur-unsur dalam pertumbuhan proses. Yang pertama itu spontanitas yang sehat. Dalam spontanitas dari dalam keluar menjangkau lingkungan dengan heran dan minat dan mengungkapkan keterampilan apapun yang dia miliki. Yang kedua itu dia tidak diliputi rasa takut sejauh dia merasa cukup aman untuk berani. Yang ketiga itu memberinya pengalaman kegembiraan secara kebetulan ditemui atau ditawarkan kepada oleh para penolong. Yang keempat itu dia harus aman dan cukup menerima diri sendiri untuk dapat memilih dan lebih suka kesenangan ini daripada takut oleh mereka. Yang kelima itu dia dapat memilih pengalaman-pengalaman ini yang dipisahkan oleh pengalaman kegembiraan, maka dia dapat kembali ke pengalaman itu, mengulanginya, menikmatinya sampai ke titik atau kepenuhan kekenyangan atau kebosanan. Yang selanjutnya mengenai ia menunjukkan kecenderungan untuk melanjutkan ke pengalaman dan pencapaian lebih kaya dan lebih kompleks di sektor yang jika ia merasa cukup aman untuk berani. Untuk selanjutnya mengenai hipotesis dasar. Yang pertama itu ada kita tidak bisa mengajar orang lain secara langsung, kita hanya bisa memfasilitasi pembelajarannya. Yang kedua, seseorang belajar secara signifikan, hanya itu hal-hal yang dia anggap terlibat dalam pemeliharaan atau peningkatan struktur diri. Yang ketiga, pengalaman yang jika berasimilasi akan melibatkan perubahan dalam perorganisasian diri cenderung ditentang melalui penyangkalan atau simbolisasi dan struktur dan organisasi diri tampak menjadi lebih kaku di bawah ancaman untuk melonggarkan batasan-batasannya sehingga benar-benar bebas dari ancaman. Untuk yang keempat itu pengalaman yang dianggap sebagai tidak konsisten dengan diri hanya dapat berasimilasi jika arus organisasi diri santai dan diperluas untuk memasukkannya. Yang kelima, situasi pendidikan yang paling efektif mendorong pembelajaran yang signifikan adalah situasi di mana mengancam diri pembelajar reduksi seminimal mungkin. Dibedakan persepsi lapangan difasilitasi. Baik Maslow dan Roger mengakui kedekatan mereka dengan karya Gordon Allport dalam mendefinisikan pertumbuhan bukan sebagai proses dibentuk tetapi proses menjadi inti dari konsep belajar mereka. Selanjutnya, kriteria untuk memasukkan individu ke dalam suatu kelompok. Ada 3 jenis, yaitu pembelajar yang berorientasi pada tujuan, yang menggunakan pendidikan untuk mencapai tujuan yang cukup jelas. Untuk yang keduanya itu berorientasi kegiatan, yang ambil bagian karena mereka menemukan dalam keadaan belajar suatu makna yang tidak perlu dan sering kali tidak ada hubungannya sama sekali dengan isi atau tujuan kegiatan yang diumumkan. Yang ketiga itu yang berorientasi pada pelajaran, yang mencari pengetahuan untuk kepentingannya sendiri, tidak seperti jenis lain. Kebanyakan orang dewasa yang berorientasi pada pembelajaran telah asik belajar selama mereka ingat. Yang selanjutnya itu pembelajaran dewasa spesies
negation. Yang pertama itu ada selama episode proyek pembelajaran, orang itu akan melakukan kegiatan tertentu seperti membaca, mendengar, menonton, dan berlatih. Yang selanjutnya itu sebagai hasil dari episode pembelajaran ini dia akan memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang selanjutnya itu pengetahuan dan keterampilan ini akan digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab atau tindakan pada tingkat yang lebih tinggi untuk lebih tepat. Yang selanjutnya itu pengetahuan dan keterampilan ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengumpulkan pengetahuan dan keterampilan. Yang selanjutnya dia akan mengajukan kredit atau award beberapa sertifikat sehingga sertifikat berdiri atau tingkat pekerjaan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya dia akan memesan promosi yang lebih tinggi atau imbalan materi lainnya. Untuk selanjutnya itu berpikir L2 menjadi mungkin setelah bahasa berkembang dan di dalam organisasi mental yang baru. Perkembangan ini melibatkan periode evolusi berikut. Yang pertama, pembentukan fungsi simbiolik atau semiotik. Yang kedua itu pembentukan operasi mental konkret. Yang ketiga itu pembentukan pemikiran konseptual. Yang selanjutnya itu teori dasar tentang tindakan belajar yang dilihatnya melibatkan 3 proses yang hampir sama. Yang pertama itu proses informasi baru, yang kedua itu transformasi, dan yang ketiga itu ada evaluasi. Untuk yang selanjutnya itu teori belajar berdasarkan studi orang dewasa. Ada spekulasi dukungan dari penelitian bahwa sebagai individu yang matang, kebutuhan dan kemampuannya untuk mengarahkan diri sendiri untuk memanfaatkan pengalaman dalam belajar, mengidentifikasikan kesiapannya sendiri untuk menghasilkan dari berorganisasi pembelajaran seputar masalah kehidupan, meningkatkan terus dari bayi hingga pra-remaja dan kemudian meningkat pesat selama masa remaja. Kematangan alami menuju pengarahan diri sendiri sebagai dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pengarahan diri dan yang diizinkan secara budaya. Teori belajar berdasarkan studi orang dewasa itu yang pertama itu ada ketegangan, ada kebencian, menghasilkan individu perlawanan. Asumsi andragogi. Teori andragogi didasarkan pada setidaknya 4 asumsi utama, yaitu berbeda dengan pedagogi. Baik, untuk yang selanjutnya itu mengenai perubahan konsep diri. Asumsi ini adalah bahwa ketika seseorang tumbuh dan matang, konsep dirinya bergerak dari salah satu kebergantungan total ke salah satu ke peningkatan self-directness. Yang selanjutnya itu mengenai aturan pengalaman. Asumsi ini adalah bahwa sebagai individu dewasa ia mengumpulkan funding reception pengalaman yang menyebabkan dia menjadi semakin kaya sumber daya untuk belajar dan pada saat yang sama memberinya dengan dasar yang lebih luas untuk menghubungkan pendapat baru. Demikian dalam teknologi andragogi ada penurunan penekanan. Untuk yang selanjutnya itu teori belajar berdasarkan studi orang dewasa. Asumsi ini sangat didukung oleh studi tentang persepsi waktu orang dewasa yang dijelaskan oleh Michael Kuski dalam lampiran dan oleh studi tentang proyek pembelajaran orang dewasa yang dijelaskan sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan Baik, untuk materi selanjutnya mengenai prinsip mengajar dari teori belajar. Perbedaan teori belajar dan teori pengajaran. Teori belajar berkenaan dengan cara-cara di mana organisme belajar, sedangkan teori pengajaran berkenaan dengan cara di mana anak mempengaruhi organisme untuk belajar. Prinsip mengajar dari teori belajar. Mengajar menjadi proses untuk menyediakan bagi pelajar yang dianggap penting oleh teori pelajaran. Dalam ahli teori pengkondisian, guru harus memberi isyarat untuk respon yang diberikan dan penguatan respon itu. Untuk ahli teori pemodelan, guru harus memberi model untuk diamati dan ditiru. Untuk teori kognitif, guru harus menyediakan struktur kognitif atau rangsangan yang akan menghasilkan satu. Hilgard menggolongkan teori belajar menjadi 3 teori, yakni 1. Teori SR, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori pembelajaran dan motivasi.
Yang selanjutnya itu prinsip teori SR. Pelajar harus aktif, frekuensi pengulangan, penguatan itu penting, yaitu dalam pengulangan diinginkan atau tanggapan yang benar harus dihargai. Yang selanjutnya generalisasi dan diskriminasi menunjukkan pentingnya berlatih dalam konteks yang bervariasi. Yang selanjutnya itu kebaruan atau inovasi. Yang terakhir itu ada dorongan atau motivasi. Selanjutnya ada prinsip teori kognitif. Yang pertama itu terstruktur, yang kedua itu terarah, yang ketiga itu relatif mengikuti budaya pembelajaran, yang keempat itu umpan balik, yang kelima itu menetapkan tujuan yang jelas, yang terakhir itu mengarah kepada pemecahan masalah. Yang selanjutnya itu ada mengenai konsep pengajaran berasal dari teori belajar hewan dan anak. Thorndike melihat pengajaran pada dasarnya sebagai kontrol belajar dengan pengelolaan penghargaan. Guru dan peserta didik harus mengetahui karakteristik kinerja yang baik agar latihan dapat diatur dengan cepat. Hilgard merangkum saran Guthrie untuk mengajar sebagai berikut. 1. Aturan sedemikian rupa sehingga perilaku yang tidak diinginkan itu terjadi dengan adanya isyarat. Yang kedua itu gunakan sebagai mungkin dukungan stimulus untuk perilaku yang diinginkan. Selanjutnya itu Robert Gardner dalam The Condition of Learning mengelompokkan 8 jenis pembelajaran yang berbeda, yakni signal learning, yang kedua itu pembelajaran stimulus respon, yang ketiga itu rantai, yang keempat itu asosiasi verbal, yang kelima itu diskriminasi ganda, yang keenam itu konsep pembelajaran, yang ketujuh itu pembelajaran prinsip, yang kedelapan itu penyelesaian masalah. Yang selanjutnya itu fungsi komponen instruksional, situasi yang harus dikelola oleh guru. Yang pertama itu menyajikan stimulus, yang kedua itu mengarahkan perhatian dan kegiatan peserta didik lainnya. Yang ketiga itu menyediakan model untuk kinerja terminal. Yang keempat itu memberikan petunjuk eksternal. Yang kelima itu membimbing arah berpikir. Yang keenam itu mendorong transfer pengetahuan. Yang ketujuh itu menganalisis keterikatan pembelajaran. Dan yang terakhir itu memberikan umpan balik. Terus selanjutnya itu ada pedoman untuk memfasilitasi pembelajaran menurut Roger. Yang pertama itu fasilitator berhubungan dengan pengaturan kelas. Yang kedua itu fasilitator untuk memperoleh tujuan dari individu atau kelompok. Yang ketiga itu mengendalikan keinginan siswa melaksanakan tujuan. Yang keempat itu membuat kemungkinan sumber daya. Dan yang kelima itu dirinya sumber daya yang fleksibel untuk kelompok. Yang selanjutnya itu mengidentifikasi komponen sistem fundamental sebagai tugas pendidik. Yang pertama itu sebuah kegiatan pendidikan yang mungkin diidentifikasi. Yang ketiga itu keputusan dibuat untuk melanjutkan. Yang ketiga itu tujuan diidentifikasi dan disempurnakan. Yang keempat itu format yang sesuai dirancang. Dan selanjutnya itu ada mengenai mengidentifikasi komponen sistem fundamental sebagai tugas pendidik. Yang pertama itu mengidentifikasi sebuah kegiatan pendidikan, yang kedua itu keputusan dibuat untuk melanjutkan, yang ketiga itu tujuan diidentifikasi dan disempurnakan, dan yang terakhir itu ada format yang sesuai dirancang. Dan selanjutnya itu ada konsep pengajaran berasal dari teori pengajaran. Beberapa teori pengajaran telah berevolusi langsung dari pembelajaran teori, terutama model mekanistik. Teori lain dari pengajaran berkembang dari analisis perilaku guru dan konsekuensinya, dan dari percobaan dengan manipulasi variabel dari situasi belajar mengajar. Konsep DW, satu itu pengalaman, yang kedua itu demokrasi, yang ketiga itu kontinuitas, yang keempat itu interaksi. Model pengajaran itu ada pengajaran inquiry dan pengajaran modeling. Selanjutnya itu teori perubahan. Sistem pemikiran lain yang memiliki implikasi besar bagi praktik pendidikan harus dilakukan dengan mempengaruhi kualitas pendidikan dari seluruh lingkungan. Konsep dan strategi dalam sistem ini diambil dari teori lapangan, teori sistem, pengembangan organisasi, teori konsultasi, dan psikologi ekologi. Selanjutnya itu ada mengenai karakteristik guru yang efektif.
Karakteristik guru yang efektif itu ada: 1. Siswa, latar belakang siswa, peralatan, genetik, dan keadaan alam bawah sadar, keadaan motivasi dan aspirasi. Yang kedua itu guru, kepribadian pelatih, filsafat pendidikan atau keterampilan. Yang ketiga itu lingkungan, sosial, budaya, fisik, kekuatan, dan administrasi.